Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadri S. Alimin, Stambuk F55118175. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik, Prodi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik dalam mengambil keputusan. Teknik yang pertama yaitu pohon keputusan. Pohon keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut. Pohon keputusan tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Adapun manfaat dari pohon keputusan yaitu yang pertama, membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Yang kedua yaitu mengeksplorasi data, yang artinya menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Yang ketiga, memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Selanjutnya yaitu tahapan. Tahapan dari pohon keputusan ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, definisikan dan rinci masalah secara jelas. Yang kedua, gambarkan struktur dari pohon keputusan. Yang ketiga, tentukan nilai payoff dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. Yang keempat, tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. Yang kelima, selesaikan masalah dengan menghitung expected monetary value atau EMV atau expected opportunity loss. Dalam teknik pohon keputusan ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Yang kedua, eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Yang ketiga, fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Yang keempat, dalam analisis multivariat dengan kriteria dengan kelas yang jumlahnya sangat banyak, seorang penguji biasanya perlu untuk mengestimasikan baik itu distribusi dimensi tinggi ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Selanjutnya, kelemahan dari pohon keputusan, yaitu yang pertama, terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas yang kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak, menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Yang kedua yaitu pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Yang ketiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Yang keempat, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Teknik yang kedua yaitu tabel keputusan. Tabel keputusan adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program. Algoritma yang berisi keputusan bertingkat yang banyak sekali sangat sulit untuk digambarkan langsung dengan pseudocode dan dapat dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan tabel keputusan. Dengan demikian, tabel keputusan efektif digunakan bila mana kondisi yang akan diseleksi dalam program jumlahnya cukup banyak dan rumit. Adapun struktur dari tabel keputusan. Struktur tabel keputusan terdiri dari 4 bagian utama, yaitu yang pertama, condition stub. Bagian ini berisi kondisi yang akan diseleksi. Yang kedua yaitu condition entry.
Bagian ini berisi kemungkinan dari kondisi yang diseleksi, yaitu terpenuhi, biasanya diberi simbol Y, dan tidak terpenuhi biasanya diberi simbol N. Setiap kondisi yang diseleksi akan mempunyai dua kemungkinan kejadian, yaitu terpenuhi dan tidak terpenuhi. Bila ada X kondisi yang selesai, maka akan terdapat N kemungkinan kejadian, yaitu sebesar N sama dengan 2X. Yang ketiga yaitu action step. Action step berisi pernyataan-pernyataan yang akan dikerjakan baik kondisi yang diseleksi terpenuhi maupun tidak terpenuhi. Yang keempat yaitu action entry. Action entry digunakan untuk memberi tanda tindakan. Action entry digunakan untuk memberi tanda tindakan mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak akan dilakukan. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.